Halo semua, kenalin nama aku Khaira Nitisa Rafrian dari kelas 11 S14. Nah, pada kesempatan kali ini, aku bakal ngebahas suatu kasus di Ciamis yang bener-bener bikin heboh. Seorang suami tega menghabisi nyawa istrinya sendiri dengan cara yang sadis. Nah, yang bikin kasus ini semakin meluas di publik karena terdapat adanya rekaman yang memperlihatkan si suami sedang melakukan aksinya ke istrinya. Nah, daripada lama-lama, yuk kita bahas kasusnya. Jumat 3 Mei 2024 jam 7.30 pagi terjadi tragedi mengerikan di Ciamis, tepatnya di Dusun Sindang Jaya, Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nah, pada pagi hari itu terjadi cekcok antara Pak Tarsum dan juga istrinya. Perdebatan itu memanas sampai akhirnya Pak Tarsum memukul istrinya dengan sebuah balok kayu besar. Nah, dengan hantaman itu istrinya di sini kita sebut dengan Buye ya. Dia terkapar di luar karena menurut para tetangga mereka selain sering cekcok di dalam rumah, mereka tuh juga sering cekcok di luar rumah. Nah, Pak Tarsum yang melihat istrinya terkapar di luar rumah, dia pun balik ke dalam rumah dan mengambil pisau dapur. Pak Tarsum itu memang memiliki background pekerjaan adalah peternak dan juga penjaga sapi. Jadi di situ dia mulai memisahkan tubuh istrinya dan sebagian tubuh istrinya itu dia masukkan ke dalam baskom. Lalu dari tubuh yang dia masukin ke dalam baskom itu dia bawa ke pos ronda. Terus sebagian tubuh istrinya dia gotong. Jadi dia habis naro yang baskom isi tubuh istrinya, dia ke pos ronda, dia balik lagi ke rumahnya, dia gotong sisanya dan dia taruh lagi ke pos ronda. Di unjalan. Astagfirullahaladzim. Jika kita melihat video yang tersebar di internet, orang yang pertama kali menemukan kejadian ini, bahkan dia tuh nggak sadar apa sih yang dibawa oleh Pak Tarsum. Sebelum ketahuan, Pak Tarsum ini juga sempat menawarkan potongan-potongan dari istrinya. Jadi dia bawa korban, jenazah korban, lalu dia mengelilingi desanya menawarkan ke tetangga-tetangganya kayak, ini dagingnya korban, kamu mau nggak? Seperti itu. Nah, salah satunya adalah Pak Yoyo. Pak Yoyo yang melihat hal ini, dia pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kapolsek. Nah, akhirnya warga sekitar pun meringkus Pak Tarsum, di mana terlihat dalam video bahwa Pak Tarsum ini sudah diikat dan menunggu polisi. Polisi pun melakukan tes kejiwaan kepada Pak Tarsum dari RSUD Ciamis oleh Dr. Andi Fatimah, spesialis kejiwaan. Hasil observasi itu menunjukkan bahwa Pak Tarsum memiliki masalah kesehatan mental, yaitu depresi, sehingga ia perlu observasi lebih lanjut dan dipindahkan ke Rumah Sakit Jiwa Cisarua Bandung pada tanggal 19 Juni 2024. Setelah itu, ia menjalani rehabilitasi di Sentra Palamarta, Sukabumi pada bulan Oktober untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Saat ini, proses hukum terhadap Pak Tarsum masih berjalan dengan mempertimbangkan kondisi kejiwaannya. Pihak berwenang terus memantau perkembangan kesehatannya selama menjalani rehabilitasi. Pak Akmal selaku AKBP Kapolres Ciamis mengungkapkan, apabila Tarsum sudah selesai rehabilitasi, Tarsum bisa dijerat dengan pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan. Nah, selanjutnya motif pelaku. Kenapa sih Pak Tarsum bisa dengan teganya membunuh istrinya sendiri? Itu diduga karena adanya masalah ekonomi. Berdasarkan keterangan para saksi, Tarsum dan keluarganya terlilit hutang ratusan juta. Dan usaha Pak Tarsum sedang turun. Ia mengalami kerugian yang besar. Diduga hal itu membuat pelaku tertekan dan emosional hingga tega melakukan pembunuhan kepada sang istri. Kasus Tarsum ini masuk ke dalam penyelesaian adjudikasi.
karena ditangani melalui jalur hukum resmi, yaitu pengadilan dan proses peradilan pidana. Dalam kasus ini, Tarsum ditangkap oleh polisi, diperiksa, dan menjalani proses hukum, di mana keputusan akan ditentukan oleh hakim berdasarkan bukti, saksi, serta tes kejiwaan. Selanjutnya, jenis konflik. Kasus Tarsum termasuk konflik keluarga karena permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga, yaitu antara suami dan juga istrinya. Ketegangan yang dipicu oleh masalah ekonomi, tekanan emosional, dan gangguan kejiwaan membuat konflik internal semakin memburuk, sehingga berujung pada tindakan kekerasan ekstrim. Selanjutnya adalah teori kekerasan. Kasus Pak Tarsum masuk ke dalam teori dinamika kelompok dengan deprivasi relatif menjelaskan bahwa kekerasan muncul ketika seseorang merasa kurang dihargai atau diperlakukan tidak adil dalam kelompoknya. Dalam kasus Pak Tarsum, perasaan tertekan akibat masalah ekonomi dan hubungan keluarga bisa memicu kemarahan yang akhirnya berujung pada tindakan kekerasan ekstrim.